Minggu 8 Desember 2024, dunia dihebohkan dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Rezim yang telah berkuasa selama beberapa dekade ini ditumbangkan oleh kelompok pemberontak yang bernama Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani. Seperti apa kepemimpinan rezim Bashar al-Assad ini sehingga bisa berkuasa selama beberapa dekade, dan kenapa akhirnya ia digulingkan? Siapa tokoh di balik tumbangnya rezim ini dan bagaimana kronologinya? Akan kita kupas tuntas dalam pembahasan kali ini. Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan dari tahta oleh pasukan pemberontak dan kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani. Ia adalah generasi kedua dari tirani yang berkuasa di Suriah selama lebih dari 5 dekade. Assad mengambil tampuk kepemimpinan Suriah melalui pemilihan umum melawan kotak kosong pada 2000 silam, usai sang ayah Hafez al-Assad meninggal dunia. Sang ayah adalah bagian dari kelompok minoritas Alawi, sebuah cabang aliran dari Syiah. Hafez al-Assad merintis karir politiknya sehingga bisa memimpin Partai Baath, partai yang mengusung nasionalisme Arab dengan kecenderungan sosialis. Assad muda tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya yang membawa Suriah dekat dengan Uni Soviet. Assad sebenarnya putra kedua dari Hafez dan bukan sosok yang dipersiapkan menjadi penerus rezim tersebut. Namun, sang kakak yang bernama Basel tewas dalam kecelakaan mobil pada tahun 1994 silam. Bashar al-Assad kemudian menjadi pusat perhatian nasional. Ia turut mempelajari ilmu militer, bahkan berpangkat kolonel di jajaran tentara Suriah. Keberhasilannya menjadi orang nomor 1 ditopang parlemen Suriah yang mengubah konstitusi negara. Usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai presiden diturunkan dari 40 tahun menjadi 34 tahun, umur Assad saat itu. Negara-negara barat sempat berharap ada yang berbeda dari Suriah di bawah Assad. Faktanya, al-Assad tidak lebih moderat ketika memimpin negara tersebut. Ia tetap mempertahankan hubungan tradisional dengan beberapa kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Assad bahkan memperingatkan negara-negara barat agar tak mendukung pemberontak yang memerangi angkatan bersenjatanya. Suriah hancur imbas perang saudara. Setidaknya sejak 2011, negara ini berubah menjadi tempat berkembangnya kelompok ISIS. Selama masa perang saudara itu, Suriah menjadi wilayah perang proksi antar kekuatan regional di Timur Tengah. Pada 2015, Bashar al-Assad menegaskan bahwa Suriah tak bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang berfokus pada penghancuran ISIS. Konflik tersebut pun menjadi warisan ganasnya kepemimpinan Assad. Dilansir dari CNN, ada ratusan ribu orang tewas imbas perang tersebut. Sedangkan PBB melaporkan ada lebih dari 7 juta orang di dalam negeri mengungsi dan 6 juta lebih pengungsi internasional per awal 2024. Bashar al-Assad mempunyai istri bernama Asma al-Assad yang dinikahinya pada tahun 2000. Istrinya merupakan mantan bankir keturunan Suriah yang tumbuh di London. Sedangkan kelompok yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad adalah Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Pemberontakan ini dipimpin oleh sosok bernama Abu Muhammad al-Julani. Abu Muhammad al-Julani adalah sosok yang pernah membelot dari Al-Qaeda dan ISIS. Dia telah dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah uang senilai 10 juta dolar bagi mereka yang bisa menangkap al-Julani. Dilansir BBC, nama Abu Muhammad al-Julani adalah nama samaran. Adapun nama asli dan tempat asal-usulnya masih diperdebatkan. Dalam sebuah wawancara dengan PBS, al-Julani mengaku bernama asli Ahmed al-Sara dan keluarganya berasal dari Golan, Suriah. Ia sendiri lahir di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, tempat ayahnya sempat bekerja.
Kemudian dia tumbuh besar di Damaskus, Suriah. Namun sejumlah laporan menunjukkan informasi yang berbeda. Al-Julani sempat disebut lahir di Deir ez-Zor, Suriah Timur. Dia juga sempat dirumorkan pernah belajar farmasi sebelum menjadi kombatan. PBB dan Uni Eropa sempat melaporkan bahwa Al-Julani lahir pada rentang waktu antara 1975 dan 1979. Adapun Interpol melaporkan ia lahir pada 1979, sementara media Al-Safir menyebut ia lahir pada 1981. Bergabungnya Al-Julani dengan kelompok Al-Qaeda di Irak diperkirakan terjadi pasca invasi militer koalisi negara-negara pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2003. Saat itu, invasi militer tersebut menjungkalkan Presiden Irak Saddam Hussein serta Partai Ba'ath. Pada 2010, pasukan Amerika Serikat di Irak menangkap Al-Julani dan memenjarakannya di Kem Buka, dekat dengan perbatasan Irak-Kuwait. Di sini, ia bertemu dengan sosok-sosok kombatan militan lainnya. Belakangan mereka bersatu membentuk negara Islam yang disebut sebagai ISIS. Dari kelompok inilah muncul sosok yang kemudian hari memimpin ISIS di Irak, yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi. Al-Julani sempat berkata kepada media bahwa setelah konflik bersenjata melawan Presiden Bashar al-Assad terjadi di Suriah pada 2011, al-Baghdadi memerintahkannya untuk pergi ke negara tersebut untuk membentuk kelompok perlawanan. Al-Julani lantas menjadi komandan kelompok bersenjata Nusra atau Jabat. Al-Nusra yang terafiliasi dengan ISIS, kelompok tersebut diketahui meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Pada 2013, Al-Julani memutuskan hubungan kelompok Nusra dan ISIS dan menempatkan kelompok tersebut di bawah komando Al-Qaeda. Akan tetapi, pada 2016, Al-Julani mengumumkan pemutusan hubungan Nusra dengan Al-Qaeda. Pada 2017, Al-Julani mengatakan kelompoknya telah bergabung dengan kelompok lain di Suriah untuk membentuk Hayat Tahrir al-Sham dan dirinya menjadi pemimpin gabungan kelompok-kelompok milisi tersebut. Di bawah pimpinan Al-Julani, HTS menjadi kelompok dominan di wilayah Idlib dan wilayah-wilayah sekitarnya yang terletak di bagian barat laut Suriah. Pada 2020, HTS menutup basis Al-Qaeda di Idlib, merebut persenjataan dan memenjarakan sejumlah pemimpinnya. Kelompok tersebut juga menghancurkan oposisi ISIS di Idlib. Pada 2021, Al-Julani berkata kepada media PBS bahwa pihaknya tidak mengikuti strategi jihad global ala Al-Qaeda, melainkan fokus pada upaya menumbangkan rezim Al-Assad. Amerika Serikat dan negara-negara barat pun memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Setelah memulai serangan mendadak ke sejumlah kota di Suriah dalam beberapa hari terakhir, pasukannya berhasil menguasai Damaskus pada Minggu 8 Desember. Di depan massa yang bersorak di sebuah masjid di Damaskus, dia mengatakan bahwa ini adalah kemenangan bagi seluruh negara Muslim dan menjadi halaman baru bagi negara-negara di kawasan. Pemberontak Suriah mengumumkan berakhirnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad pada Minggu 8 Desember 2024. Mereka mengklaim telah menggulingkannya ketika berhasil menguasai ibu kota Damaskus dan membuat Bashar al-Assad melarikan diri. Kemajuan pesat para pemberontak Suriah di hari-hari terakhir telah menghidupkan kembali perang selama bertahun-tahun yang telah dimulai 13 tahun yang lalu ketika Assad menindas protes-protes anti pemerintah. Dilansir dari Kompas.com, ada rentetan kejadian sebelum proses tumbangnya rezim Al-Assad ini. Serangan pertama dilancarkan ke kota Aleppo pada 27 November. Pada hari itu, para pemberontak melancarkan serangan mendadak terhadap tentara Suriah di provinsi Aleppo di utara. Menurut Badan Pemantau Perang Syrian Observatory for Human Rights, serangan tersebut memicu bentrokan yang menewaskan lebih dari 130 orang dalam 24 jam. Serangan itu dilancarkan oleh HTS dan faksi-faksi sekutunya. HTS adalah kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah barat laut Idlib dan beberapa bagian dari provinsi tetangga Aleppo, Hama, dan Latakia. Kejadian kedua, yaitu para pemberontak memutus jalan penghubung antara Aleppo dengan Damaskus pada 28 November.
Serangan HTS terjadi pada saat yang sensitif bagi Suriah dan kawasan Timur Tengah. Saat itu, Israel dan Hizbullah masih saling menyerang meski telah menyepakati gencatan senjata. Para pemberontak juga memutus jalan raya yang menghubungkan Aleppo dengan ibu kota Suriah, Damaskus. Selanjutnya, pemberontak menggempur Aleppo pada 29 dan 30 November. Pemberontak Suriah menggempur Aleppo yang dikuasai pemerintah dan memasuki wilayah utara itu dalam sebuah serangan kilat terhadap pasukan pemerintah Suriah yang didukung Iran dan Rusia. Sebagai tanggapan, jet-jet tempur Rusia melancarkan serangan ke kota Aleppo untuk pertama kalinya sejak 2016. Para pemberontak dilaporkan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Aleppo dalam waktu 1 hari dan menguasai lebih dari 80 kota dan desa di bagian utara. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, berbicara dengan rekan-rekannya dari Iran dan Turki untuk menyampaikan keprihatinan atas eskalasi permusuhan yang berbahaya. Kemudian, kota Aleppo menjadi di luar kendali pasukan Suriah pada 1 Desember. Kepala Syrian Observatory for Human Rights menyebut kota Aleppo berada di luar kendali pasukan rezim Suriah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade pada Minggu 1 Desember 2024. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu dengan Assad. Ia mengatakan sebelum keberangkatannya bahwa Iran akan dengan tegas mendukung pemerintah dan tentara Suriah. Sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya, Prancis, Jerman, dan Inggris menyerukan deeskalasi dan mendesak perlindungan warga sipil dan infrastruktur di Suriah. Karena hal yang terjadi di Suriah ini, Presiden Rusia Putin dan Presiden Iran Mas'ud janjikan dukungan terhadap Suriah pada 2 Desember. Menurut Kremlin, Presiden Rusia Putin dan Presiden Iran Mas'ud menjanjikan dukungan tanpa syarat untuk sekutu mereka, yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad. Selanjutnya, pada 5 Desember, pasukan pemberontak berhasil merebut kota Hama. Pemberontak merebut Hama, kota terbesar keempat di Suriah, setelah berhari-hari bertempur sengit dengan pasukan Assad pada hari Kamis 5 Desember. Pemimpin pemberontak Suriah, Abu Muhammad al-Julani, mengatakan bahwa tidak akan ada balas dendam setelah perebutan Hama. Kedutaan Besar Cina mengirimkan pemberitahuan mendesak yang menyarankan warganya untuk meninggalkan Suriah. Kemudian, pada tanggal 6 Desember, pemberontak Suriah berada dalam jarak yang dekat dengan Homs, yang dikenal sebagai ibu kota revolusi. Pemimpin HTS al-Julani mengatakan tujuan dari serangan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Assad. Pasukan Suriah dan para militer yang didukung Iran menarik diri dari kota Deir ez-Zor Timur, rumah bagi para penasihat Iran yang didatangkan pasca 2011 dan sekitarnya. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, ada lebih dari 820 orang, termasuk 111 warga sipil yang terbunuh sejak serangan dimulai. Kekerasan tersebut telah membuat 280.000 orang mengungsi, dan PBB memperingatkan bahwa jumlah itu dapat membengkak menjadi 1,5 juta orang. Pada 7 Desember, pemberontak Suriah akhirnya bisa merebut kota Homs. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah menyangkal kabar penarikan tentara dari sekitar Damaskus. Dilansir dari Reuters, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pemerintahnya mendukung beberapa kelompok bersenjata di Suriah Utara mengatakan Suriah sudah lelah dengan perang, darah, dan air mata. Sedangkan Hizbullah Lebanon dilaporkan mengirimkan 2.000 pejuang ke Suriah untuk mempertahankan posisinya. Barulah pada 8 Desember 2024, pemberontak Suriah berhasil menggulingkan pemerintahan Assad. Syrian Observatory for Human Rights pada Minggu 8 Desember mengungkap tentara Suriah dan pasukan keamanan lainnya menarik diri dari Bandara Internasional Damaskus setelah Assad dilaporkan melarikan diri dari Suriah. Sementara itu, pemberontak Suriah dilaporkan telah memasuki Damaskus dan mengumumkan berakhirnya kekuasaan Assad. Hal tersebut membuat penduduk Suriah turun ke jalan-jalan untuk merayakannya. Dalam situasi tersebut, Perdana Menteri Suriah Muhammad al-Jalali menyatakan dirinya siap untuk bekerja sama dengan kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat dan untuk proses serah terima jabatan.
Sedangkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dikabarkan telah berada di Moskow, Rusia setelah melarikan diri dari Damaskus. Tumbangnya rejim Bashar al-Assad adalah pengingat bahwa kekuasaan, betapapun kuatnya, tidak akan bertahan selamanya di tengah gelombang perubahan. Konflik yang telah berlangsung lama ini menimbulkan banyak pertumpahan darah dan nyawa, meninggalkan luka yang dalam bagi seluruh rakyat Suriah. Namun juga menjadi simbol perjuangan dan harapan akan masa depan negara yang lebih baik.